Kegiatan selama liburan dalam segi positif. Kegiatan saya pada liburan pagi hingga malam adalah yang pertama, saya bangun pagi, saya langsung mengambil air wudhu untuk melakukan kewajiban saya, yaitu sholat subuh. Sehabis sholat subuh, saya langsung membereskan atau merapikan tempat tidur saya. Setelah itu, saya dan kawan saya berkumpul untuk melakukan olahraga jogging. Setelah melakukan olahraga, saya berpamitan dengan kawan saya untuk pulang dan istirahat. Setelah sampai rumah, saya langsung mandi. Setelah itu makan secukupnya. Lalu saya istirahat. Setelah itu saya membantu orang tua seperti membereskan rumah, seperti menyapu, mengepel, dan lain-lain. Setelah selesai membantu orang tua membersihkan rumah, memasuki adzan zuhur, saya sholat terlebih dahulu. Setelah itu saya tidur sebentar. Setelah tidur saya bangun dan makan terlebih dahulu. Setelah makan saya membantu orang tua bekerja membuat roti yang dijual online. Pada saat itu ada orang yang ingin memesan roti ibu saya. Setelah itu saya membantu orang tua saya membuat roti tersebut. Setelah roti jadi, saya disuruh orang tua untuk mengantarkan roti tersebut ke orang yang memesan. Singkat waktu saya sampai di rumah. Setelah itu memasuki waktu sore, saya sholat asar. Setelah itu saya dan kawan-kawan saya pergi ke lapangan untuk bermain futsal. Setelah itu selesai, saya istirahat dan memasuki waktu maghrib. Saya sholat terlebih dahulu, lalu mandi dan makan, dan memasuki waktu isya saya sholat dulu. Setelah itu saya belajar. Setelah itu saya tidur. Kegiatan saya selama libur dalam segi negatif. Di balik kegiatan saya dalam segi positif, yaitu ada segi negatif dalam disengaja maupun tidak disengaja. Segi negatif saya adalah saya masih sering bolong-bolong pada sholat 5 waktu, terutama pada sholat subuh. Saya sering bolong karena setiap pagi selalu bangun kesiangan. Karena itu saya sering bolong-bolong. Selain itu, saya juga lupa sholat karena adanya banyak tugas yang harus diselesaikan. Terutama pada libur 2 minggu kemarin, saya lupa atau membantu pekerjaan kedua orang tua saya karena saya sering bermain handphone. Setelah itu, saya lupa dengan pekerjaan saya dan kewajiban saya. Pada setiap malam saya selalu begadang dengan teman-teman saya, karena itulah saya selalu bangun agak kesiangan dan lupa membantu orang tua saya. Pada saat bermain handphone, terus orang tua saya memanggil untuk membelikan sesuatu saya. Saya mengelak dan membantah. Pada libur kemarin saya jarang belajar membaca buku untuk memperbaiki nilai rapor saya yang kemarin dengan nilai yang jelek. Saya justru malah bermain handphone, dan saya setiap malam selalu keluar malam dan bermain handphone dengan teman-teman saya. Cita-cita saya besok ingin bekerja di Korea, karena bekerja di Korea bisa menjadi pengalaman yang menarik dan bermanfaat. Korea memiliki ekonomi yang maju, standar hidup yang tinggi, serta banyak peluang di berbagai sektor industri seperti teknologi, hiburan, pendidikan, dan manufaktur. Dan juga pekerja di Korea memiliki gaji yang sangat relatif tinggi, karena pada tahun 2024 gaji minimum per jam di Korea adalah sekitar 9.860 KRW atau sekitar Rp115.000. Dan pekerja di Korea juga bisa menjadi kesempatan untuk mengenal budaya dan wisata Korea yang sangat kaya dan menarik. Bekerja di Korea juga bisa menjadi kesempatan untuk belajar bahasa, sejarah, seni, dan tradisi Korea yang berbeda dengan negara kita. Sistem kesehatan di Korea termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Pekerja biasanya akan mendapatkan akses ke asuransi kesehatan yang dapat menanggung sebagian besar biaya medis.
Langkah pertama, tujuan agar tercapai. Yang pertama, tentukan jenis pekerjaan yang ingin dijalani. Sebelum memulai pencarian pekerjaan, tentukan jenis pekerjaan yang Anda ingin jalani. Pahami keahlian dan pengalaman Anda untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi. Lalu persiapkan CV dan surat lamaran. CV di Korea. Format CV yang umum digunakan adalah Direkisu, yang biasanya mencakup informasi tentang latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, dan lain-lain. Surat lamaran, pastikan surat lamaran Anda sesuai dengan posisi yang dilamar. Tingkatkan kemampuan bahasa Korea, meskipun banyak perusahaan di Korea yang menggunakan bahasa Inggris. Kemampuan berbahasa Korea akan sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. Melakukan wawancara kerja. Jika wawancara dilakukan dalam bahasa Korea, pastikan Anda bisa menjawab pertanyaan dasar. Mengajukan visa dan proses imigrasi. Setelah perusahaan mengirim dokumen pendukung, Anda akan diminta untuk melampirkan formulir aplikasi visa, surat tawaran pekerjaan, salinan paspor, bukti pendidikan, foto terbaru. Siapkan keberangkatan ke Korea. Setelah visa disetujui, Anda dapat mempersiapkan keberangkatan Anda ke Korea. Setibanya di Korea, saya akan registrasi di kantor imigrasi, membuka rekening bank, menyesuaikan diri dengan budaya kerja, belajar tentang kehidupan di Korea. Sekian, terima kasih.